Presiden Filipina Rodrigo Duterte memulihkan fakta pertahanan yang mengatur kehadiran pasukan Amerika Serikat di negaranya. Keputusan itu diungkapkan Menteri Pertahanan kedua negara pada Jumat 30/7. Kelanjutan kesepakatan The Visiting Forces Agreement (VFA) itu sempat membuat hubungan Washington dan Manila tegang. Duterte tahun lalu bersumpah untuk mengakhiri fakta tersebut setelah Amerika Serikat menolak visa sekutu politiknya Ronald de la Rosa. VFA merupakan fakta pertahanan yang memungkinkan AS merotasi ribuan tentaranya masuk dan keluar dari Filipina untuk latihan perang dan operasi kemanusiaan. Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mengaku tidak tahu persis mengapa Duterte mengubah sikapnya atas fakta tersebut. Namun yang pasti, keputusan itu dibuat setelah Duterte bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin di Manila, Kamis kemarin. Sementara itu juru bicara Duterte Harry Roque mengatakan keputusan itu, didasarkan pada kepentingan inti strategis Filipina dan kejelasan posisi AS tentang kewajiban dan komitmennya di bawah MDT Perjanjian Pertahanan Bersama. Ini memberikan kepastian bagi kami ke depan, kami dapat melakukan perencanaan jangka panjang dan melakukan berbagai jenis latihan, kata Austin saat konferensi pers bersama seperti dikutip dari Reuters. Bagi Amerika Serikat, memiliki kemampuan untuk merotasi pasukan penting tidak hanya untuk pertahanan Filipina, tetapi secara strategis untuk melawan perilaku China di wilayah tersebut. Tensi hubungan China dan Filipina terus memanas setelah ratusan kapal Tiongkok memasuki perairan yang disengketakan di Laut China Selatan. AS juga kembali memperingatkan China atas konsekuensi bila mereka menyerang pasukan Filipina di Laut China Selatan. Jika China bersikeras melakukan serangan terhadap Filipina, maka AS menegaskan akan bertindak. Kehadiran militer AS di perairan strategis itu dipandang sebagai penyeimbang China, yang mengklaim hampir seluruh lautan. Dan sementara ini CNN Indonesia memberitakan China dikabarkan memperluas kompleks pengujian senjata nuklir di gurun barat negara itu. Citra satelit menunjukkan terowongan bawah tanah sedang digali dan dibuat jalan baru di situs tersebut. Lokasi itu dikenal sebagai Lop Nur, tempat China telah menguji senjata nuklirnya sejak masa lalu. Ini adalah konstruksi baru yang terkait dengan area yang di masa lalu mendukung kegiatan uji coba nuklir, kata Reni Babiars, Wakil Presiden Analisis dan Operasi di Alsos Analysis. Alsos Analysis merupakan perusahaan analisis geospasial swasta, yang melihat terowongan menggunakan citra satelit dari perusahaan komersial Planet. Meski begitu Babiars mengatakan bahwa masih belum dipastikan untuk apa terowongan itu digunakan. Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington DC, Liu Pengyu, menolak mengomentari temuan situs tersebut. Tetapi dia mengatakan bahwa China tetap berkomitmen pada moratorium uji coba nuklir. Ia juga keberatan tuduhan Amerika Serikat yang menyebut China berusaha merusak perjanjian larangan uji komprehensif, yang merupakan perjanjian dasar global untuk uji coba nuklir. Kabar pembangunan terowongan bawah tanah muncul setelah dua kelompok menemukan gudang rudal nuklir raksasa yang sedang dibangun di bagian lain negara itu awal bulan ini. Selama 1,5 tahun terakhir, China telah membangun setidaknya dua fasilitas besar, masing-masing dengan lebih dari 100 silo rudal, kata Jeffrey Lewis, seorang profesor Institut Studi Internasional Middlebury di Monterey, yang pertama mengumumkan penemuan. Namun demikian Lewis mencatat bahwa berdasarkan silo rudal yang baru ditemukan, ia menilai kekuatan nuklir China tetap jauh lebih kecil daripada AS. Tetapi, pertumbuhan persenjataan nuklir China menandai penyimpangan dari sikap tradisional negara tersebut terhadap senjata nuklir. Selama beberapa dekade, AS dan Rusia dilaporkan kerap menimbun ribuan senjata. Tidak pernah penting bagi mereka untuk terlibat dalam jenis perlombaan senjata yang Anda lihat antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, kata Lewis. Seorang peneliti di Carnegie Endowment for International Peace yang berbasis di Beijing, Tong Zhao, mengatakan dia juga melihat bukti bahwa China mulai menjauh dari pandangan tradisional tentang senjata nuklir.
Ia menilai persenjataan yang lebih besar akan memberi China keuntungan dalam geopolitik. Hal itu disebut bakal membuat para pembuat keputusan seperti AS berpikir dua kali dalam mengambil langkah-langkah politik terhadap China induknya. Makin kece aja nih China ya Fred. Jangan lupa subscribe, like dan share. Salam Ryu, Shark Indo Militer, dan